Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Bihi ahya wa bihi namut. Bihi asbahna wa bihi amsayna. La ilaha illa anta ya Rabbana. Inna kunna minadh zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini adalah salah satu dari bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang yang pada saat ini barangkali masih sedang berselimut dengan rasa dinginnya, masih sedang tidur dengan segala kenikmatan tidurnya. Maka dengan segala kesulitan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bangun di pagi hari, menjalankan realisasi dari bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang saya sampaikan pada malam tadi, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sesungguhnya sangat terkenal di dalam beberapa kitab turath. Tapi kisah ini adalah kisah yang memberikan bukti betapa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan pengorbanan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan bukti, membuktikan realisasi. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tinggi besar, gagah dan perkasa masuk langsung ke masjid, dan tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Muhammadu, inni asyhadu bi annaka Rasulullah wa annahu la ilaha illahu wa annahu la ilaha illallah." Ketika Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada orang yang turun dari kudanya. Orang ini sangat tinggi, sangat besar, sangat gagah, sangat kuat, sehingga disebutkan dalam deskripsi tentang orang ini dalam hadis Rasulullah SAW, orang ini ketika naik kuda, kakinya hampir mencecah bumi atau hampir menyentuh tanah. Ini menunjukkan bahwa dia ini sangat tinggi orangnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, saya pernah sering mendengar tentang cerita orang-orang tinggi dan orang-orang besar, tapi pada saat ini engkau yang diceritakan oleh orang sebelumnya, saya tidak membayangkan bahwa ternyata kamu adalah orang yang betul-betul tinggi dan betul-betul besar. Ya. Maka orang ini kemudian menyatakan masuk Islam, dan Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Masmuka?" atau "Man anta?" Siapa kamu ini? Ya. Maka dia mengatakan, "Ana Zaid al-Khail." Ana Zaid al-Khail ibnu Muhalhil. Dalam banyak literatur Arab, orang ini dikisahkan sebagai orang yang sangat kuat, sangat perkasa dan sangat dermawan, sekaligus sangat pemurah, pemaaf kepada mereka yang bersalah. Rasulullah SAW mendengarkan dia yang dikenal sebagai Zaid al-Khail. Zaid al-Khail itu, al-Khail artinya kuda. Zaid
si kuda. Ya. Dia dikenal sebagai Zaid si kuda. Barangkali karena kekuatannya, maka dia disebut sebagai Zaid al-Khail. Bahkan dalam perbincangannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa dia kuatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapkanlah untuk saya 300 pasukan berkuda. Maka cukup dengan pasukan berkuda ini saya akan menyerbu Romawi." Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seusai sholat Jumat, kemudian Rasulullah mengajak dia masuk ke rumah, diundang untuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia diberikan kehormatan duduk di atas bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana saya harus mendapatkan kehormatan seperti ini?" Ya. Kalau bahasa kita, ya udahlah biasa-biasalah, enggak usah repot-repot gitu ya. Enggak usah repot-repot ya Rasulullah. Tapi ini menunjukkan betapa senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang ini. Zaid al-Khail yang kemudian Rasulullah mengatakan, "La anta Zaid al-Khair." Yang asalnya lam diganti ra. Al-Khair artinya Zaid si baik. Yang asalnya, kalau lam itu kuda. Zaid al-Khail artinya Zaid si kuda, Zaid the horse, ya. Menjadi Zaid al-Khair, Zaid the best, ya. Jadi khair, orang yang terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Zaid al-Khair. Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu mau ke sini?" Kata dia, "Ya Rasulullah, azma'tu laili, azma'tu nahari wa ashartu laili." Rasulullah, saya datang dari tempat yang jauh. Kalau perjalanan normal itu paling cepat datang ke sini itu butuh waktu 9 hari naik kuda. Karena dia datang dari Najd, ya, bagian timur Jazirah Arab. Kalau perjalanan normal ke sini itu perlu waktu 9 hari minimalnya. Tapi karena saking rindunya saya ingin ketemu dengan engkau, ya, saking inginnya saya bertemu dengan engkau ya Rasulullah, maka saya pecut kuda saya pacu kuda saya hingga berjalan 6 hari tanpa berhenti. Siang saya bela-belain kelaparan dan kehausan, malam saya bela-belain tidak tidur. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menuntut kita membuktikan cinta kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, bentuk realisasinya adalah ikutilah Rasul Allah. Maka dia begitu rindunya ingin ketemu Rasulullah, begitu rindunya ingin mendengarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mendengarkan tentang Islam ini, dia ingin mencari dari sumbernya secara langsung. Dia datang dari jarak tempuh yang begitu jauh dengan naik kuda, dengan panas kepanasan, ibaratnya hujan kehujanan, malam kedinginan, dia tempuh sampai kepada Rasulullah selama 6 hari. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, uridu an a'lam alamata hubbillah atau alamatallahi fi man yuridu." Ya Rasulullah, saya ingin tahu pertanyaan yang selama ini menjadi ganjalan hati saya, mendesak saya ingin mengetahui sebenarnya tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu kayak apa sih? Ya, karena Muhalhil ini ataupun Zaid al-Khair ini akhirnya dikenal. Dia dikenal sebagai orang yang sangat baik di antara kaumnya. Dan dia ingin kira-kira amal yang dia lakukan dulu itu termasuk yang dicintai oleh Allah atau tidak. Karena Rasulullah pernah mengatakan, an-nasu kal ma'adin. Manusia itu
diibaratkan seperti tambang, barang-barang tambang, batu-batu mulia. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah, ketika dia faqih, ketika dia mengenal Islam, dia akan menjadi orang yang terbaik ketika dia masuk Islam. Keterbaikan dia tidak akan pernah luntur ketika dia masuk Islam. Jangan sampai sebaliknya. Dulu ketika kita dari masa jahiliyah, ya, dikenal di kalangan kawan-kawan kita, dikenal di kalangan masyarakat kita sebagai orang baik. Tapi begitu kita masuk Islam, begitu kita sabah masjid, begitu kita mulai ikut kajian-kajian keislaman, malah kita dikenal sebagai orang jelek. Ya. Karena apa? Mungkin ada perubahan dari sikap kita, cara kita berbicara, sikap kita kepada orang lain. Ya, mungkin kita menganggap diri kita yang paling baik, paling benar, sehingga kita prejudis dengan orang lain, sehingga kita kasar dengan orang lain, ya, sehingga kita menganggap orang lain semua itu ahli neraka. Ya. Maka Rasulullah mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang dulunya baik, ya, ketika dia belum Islam, ketika dia belum mengenal Islam, dia dikenal sebagai orang baik. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus bisa mempertahankan kebaikan kita itu dengan catatan kita harus mengenal Islam dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Zaid al-Khail begitu jauh dia datang kepada Rasulullah ingin menanyakan, apa sih tanda kalau orang itu dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, tetapi Rasulullah kemudian balik bertanya, "Kaifa asbahta ya Zaid?" Ini ada rahasianya di sini. "Kaifa asbahta ya Zaid?" Keadaan kamu ketika waktu pagi kayak apa sih ya? Ketika kamu di pagi hari, bagaimana keadaan kamu ya Zaid? Wahai ya Zaid. Ya. Zaid mengatakan, "Asbahtu uhibbal khaira wa ahlal khairi wa man ya'malu bihi." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya bangun pagi-pagi, langsung di hati saya merasakan kecintaan dengan kebaikan. Saya senang dengan kebaikan. Saya senang dengan orang-orang yang baik. Ketika ada azan subuh, ya, kita dibangunkan oleh subuh, kita langsung senang. Ya, tidak kemudian ini kayaknya salah jam ini, ya. Jam segini sudah azan. Ya. Rasanya masih barusan saya tidur tadi. Marah dia kepada orang yang azan. Ya. Orang ditanya, "Bagaimana keadaan kamu di waktu pagi?" "Asbahtu uhibbal khaira." Saya suka dengan kebaikan. "Wa uhibbu ahlal khair." Dan saya senang dengan orang yang baik. "Wa man ya'malu bihi." Dan orang yang mengerjakan kebaikan. "Wa idza amiltu bihi," kata dia, kalau saya sendiri yang mengerjakan kebaikan itu, "aiqantu bi thawabihi." Saya yakin dengan pahalanya. Ya, dia sudah paham itu. Walaupun dia belum mengenal Islam, kenapa dia dulu melakukan kebaikan-kebaikan? Ya, salah satu bentuk yang dia pernah melakukan ketika di zaman jahiliyah itu ada orang yang mencuri seluruh kuda-kuda ontanya. Ada 300 onta yang dicuri oleh orang. Hasil dari di zaman jahiliyah itu rampasan perang. Ya. Onta ini ditunggangi oleh seorang pencuri. Biasanya kalau mau mencuri onta itu yang pejantannya dulu yang dinaiki. Begitu dibawa lari, nanti yang betina-betinanya ikut ngikutin. Usah kemudian ditarik semua, tidak. Cukup yang pejantannya ini aja yang lari, nanti betinanya ngikut. Jadi 300 onta itu ngikut semuanya. Karena dia sudah berjanji kepada anak istrinya, kehabisan makan gak ada apa-apa, anak istrinya diletakkan di tengah padang pasir, tunggu di sini, saya akan mencari rezeki, saya tidak akan pulang,
apakah saya mati atau pulang dengan membawa harta. Maka dia tidak akan berhenti sebelum ketemu sama istrinya. Rupa-rupanya dikejar oleh Zaid al-Khail ibnu Muhalhil ini. Intinya, dan kemudian onta ini ya dapat dikejar oleh Zaid al-Khail, dan orang ini kemudian ditangkap oleh Zaid al-Khail. Kata dia, ayo ikut saya, naik di belakang onta. Orang ini sudah gemeteran, ini pasti saya akan dibunuh oleh dia. Maka dia mengatakan, apa yang kamu sangka terhadap diri saya? Si pencuri itu mengatakan, pasti kamu akan melakukan hukuman yang mengerikan terhadap saya. Ya sudah, ikut saya dulu. Maka dia dibawa balik ke tendanya, ya, ke tempat, karena orang Badui ya, dibalik di tendanya, dan kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kuda-kuda ini, onta-onta ini bukan milik kakak saya tidak akan mengambilnya kembali, biar kamu bawa pulang semuanya. Ya. Tetapi karena onta-onta ini milik kakak saya diamanatkan kepada saya, maka saya berkewajiban untuk mengambilkannya dari kamu. Tapi jangan khawatir, kamu di sini dulu. Maka dia dijamu, disembelihkan kambing, diperaskan susu, ya. Tunggu dulu, ya. Saya akan mencari sesuatu. Ternyata apa? Dia pergi, ya. 1 minggu berikutnya dia balik dengan membawa 100 ekor unta. Kata dia, 100 ekor unta ini sudah saya berikan untuk kamu, kamu pulang ketemu dengan keluarga kamu. Ya. Ini salah satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh Zaid al-Khair ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sejak di pagi hari saya suka dengan kebaikan, suka dengan orang baik, dan saya yakin kebaikan sekecil apapun itu ada balasannya. Kata dia. Ya, maka disinilah firman Allah dalam surat Al-Lail, ya, wasaddaqa bil husna. Seorang muslim itu harus memiliki keyakinan bahwa yang namanya kebaikan itu pasti ada ganjarannya. Salah satu syarat agar orang itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu harus meyakini dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqirannal ma'rufa walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, atau walau bisyikkim minat tamr. Ya, janganlah kamu meremehkan kebaikan. Ya, kadang-kadang kita lah, itu kan sunnah saja. Itu paling pahalanya kecil, ya. Jadi sehingga kita meremehkan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, jangan kamu meremehkan kebaikan. Ittaqun nara walau bisyikkim minat tamr. Ya. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun kamu hanya bisa bersedekah dengan sebutir biji kurma. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Ya, sekalipun kita bisa sedekah hanya dengan senyuman. Jangan remehkan itu. Ya. Maka ternyata Zaid al-Khail ini, walaupun dia belum masuk Islam sebelumnya, dia sudah yakin dengan ini. Idza amiltu bihi aiqantu bithawabihi. Kalau saya melakukan kebaikan, saya yakin mesti ada pahalanya. Ya, rupa-rupanya dia sudah bertuhan, dia yakin bahwa di sana ada Tuhan yang selalu memberikan pahala. Ya. Kemudian dia mengatakan, wa idza fatani syai'un, kalau saya ketinggalan melakukan sesuatu, hanintu ilaihi, saya nyesel sekali. Ya, saya ingin melakukannya lagi. Ya, kadang-kadang mungkin seperti kita yang seperti kemarin diceritakan oleh Ustaz Agus. Ya, barakallahu laka fil masjid, kan. Ada mungkin kita sering misalnya ketika kita mau melakukan kebaikan, ya, ada datang ke tempat kita mau minta sumbangan masjid misalnya, kita nggak ada, ya, dikatakan oleh istri kita, Pak, tadi ada yang datang dari takmir masjid. Alhamdulillah. Oh, kenapa? Dia paling minta sumbangan. Ya. Kalau saya di sini nanti saya ngeluarkan duit untuk nyumbangan begitu. Jadi orang malah senang kadang-kadang kalau tidak melakukan kebaikan. Ya. Maka Zaid al-Khail mengatakan, kalau saya
terlepas dari melakukan kebaikan, saya sedih, saya nyesel, dan saya ingin melakukannya kembali, atau saya ingin memberikan kompensasi dari apa yang terlewat dari saya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kata-kata ini, Rasulullah mengatakan, hadhihi alamatullahi fi man yuridu. Hiya ya Zaid. Kata Rasulullah, itulah sesungguhnya tanda orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Satu kata kuncinya di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa dia ditanya kaifa asbah. Bagaimana keadaan di waktu pagi? Karena rupa-rupanya ya, situasi kita sepanjang hari itu bergantung bagaimana kita memulai hari kita. Ya. Jadi kalau dari hari pertama kita buka mata itu sudah uring-uringan, sudah marah-marahan, sudah nggak enak dengan istri, nggak enak dengan anak, pasti ada saja yang terjadi sepanjang hari. Itu nggak beres nanti sepanjang hari kita. Ketika kita membuka mata kok sudah kesel, coba. Nah ini mungkin kita sering mengalami ya. Begitu bangun buka mata saja sudah kesel, nanti sepanjang hari kita akan mengalami kekesalan. Oleh karena itu, maka tabakkaru, kata Rasulullah. Dalam sebuah makalah dikatakan, tabakkaru fa inna fil bukuri barakah. Kamu harus bangun di pagi-pagi, laksanakan kebaikan-kebaikan sedini mungkin. Karena kebaikan yang dilakukan sedini mungkin itu ada keberkatannya. Jadi kita lakukan, kita mulai hari-hari kita buka hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka disitulah insya Allah akan mengundang keberkatan dan mengundang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari kisah Zaid al-Khail tadi, sekali lagi bahwa kita diingatkan, kalau kita ingin mengetahui ukuran diri kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, maka kita harus bisa mengukur bagaimana keadaan kita di pagi hari. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya siapa yang menengok orang sakit, siapa yang mengantarkan jenazah, siapa yang berinfak, maka sejak pagi hari ternyata beliau ini sudah melakukan sederet kebaikan, dan itu dilakukan di pagi hari. Mudah-mudahan insyaallah kita mengawali pagi hari ini dari sejak kita berbuka puasa, qiyamul lail, berbuka puasa, dan seterusnya, insya Allah ini menjadi kebaikan, kebiasaan syar'i yang akan menjadikan kita semuanya sampai kita dikehendaki oleh Allah, sampai kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti ini, dan kita diterima di sisi Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.